perkenalkan, nama gue Ayandika dan anak gue namanya Faiza Al-Ghifari. Jadi di sini mungkin ini video pertama gue di YouTube, dan di sini gue mau ceritain bagaimana awal mula gue terpapar COVID-19 sampai akhirnya gue dipisah sama anak gue dan gue karantina mandiri sampai akhirnya gue dinyatakan negatif dan sembuh. Oke, tonton terus ya videonya. Oke, jadi awal mulanya itu pas tanggal 1 hari Minggu itu gue gak enak badan, terus dikerok sama tetangga. Nah, tanggal 2 itu hari Senin, laki gue itu kerja, dan hari Selasanya dia pulang kerja itu badannya katanya gak enak, ngilu, panas. Pas gue cek ternyata dia demam, masih di angka 37,6. Terus gue kerok, gue minumin tolak angin, pokoknya yang dia tuh jarang banget buat minta dikerok. Terus sama minumin obat tuh dia gak mau, dia paling maunya biasanya tolak angin terus udah. Nah, hari Rabunya kan dia gak masuk kerja karena pasti cek suhunya itu udah 38. Dan hari Kamis tetap nggak kerja, kita pun ke klinik periksa, ya cuman bilang demam aja. Nah, pas malam Jumatnya itu ternyata gue sama, jadi gue yang sakit demam. Tadinya tuh laki gue itu udah mau kerja tuh di hari Jumat, karena posisi gue sakit dan gak ada yang jagain anak gue. Akhirnya gue terpaksa gue istirahat dan laki gue ngejagain anak gue dari mulai mandi, ngerjain semua kerjaan rumah, pokoknya dia semua yang nyiapin. Dan ternyata waktu itu hari Sabtu dia tetap harus masuk kerja, tapi dari pihak PT itu nyuruh dia untuk di swab karena dikhawatirkan dia tuh terpapar. Akhirnya Sabtu pagi itu dia berangkat swab di salah satu rumah sakit yang ditunjuk dari perusahaan. Nah, pulang dari rumah sakit ya kita mikirnya biasa aja karena kita cuma mikirnya demam, masih gabung, kumpul sama anak, bercanda, malam minggunya kita masih jalan. Cuman posisi hari Sabtu itu gue pribadi udah ngerasain gak bisa, indera penciuman gue udah mulai keganggu. Itu gue udah nyoba dari mulai nyium kayak yang tajam-tajam, dari minyak wangi, minyak kayu putih, itu gue udah gak kecium, cuman gue gak ngomong. Pas hari Minggunya pagi gue ngomong, Pih, gue udah mulai gak bisa nyium sebenarnya dari hari Jumat, cuman gue gak ngomong. Terus laki gue ngomong deh, wah kalau kayak gini Mami, Api kayaknya tahu deh hasil swabnya tuh apa, dia bilang gitu. Nah, udahlah, jatuhlah pada hari Senin pagi. Terus tiba-tiba laki gue ngabarin, tapi dengan cara dia nge-WA gue, mungkin biar gue gak panik kali ya. Dan hasilnya itu positif, tepat di tanggal 6. Dan gue itu harus swab di tanggal 8 hari Selasa kalau gak salah. Gue swab, gue sama anak gue ini swab, diantar sama kenalan di rumah sakit umum. Swab jam 11 dan hasilnya itu keluar jam 3 sore. Cuman dari pihak teman gue itu ngabarinnya posisi malam habis isya, gue dikabarin kalau gue juga terpapar COVID-19. Dan alhamdulillahnya anak gue ini negatif, dan terus gue langsung ngabarin kakak gue untuk ngejemput anak gue ini. Dan dia itu ngejemput dengan APD seadanya, pakai jas hujan, pakai sarung tangan, pokoknya bener-bener ngelindungin diri supaya dia nggak terpapar juga COVID-19. Terus anak gue itu udah gue siapin semua barang-barang, tapi ternyata yang diambil cuma anak gue, dicomot, terus dibawa, dan dia itu langsung dimandiin dan dibawa langsung ke rumah Mbah Utinya, rumah nyokap gue. Sampai di situ gue karantina mandiri berdua bareng suami. Dari mulai makanan disuplai sama RT, dari tetangga, semua teman, kerabat. Cara nyantelin
ngasih makanannya itu dicantelin di pagar-pagar. Jadi mereka itu tetap ngasih gue kebutuhan dari mulai makan, minuman, vitamin, obat-obatan, sampai anak gue pun ke bagian dari mulai susu, pampers, baju. Pokoknya alhamdulillah banget punya tetangga, keluarga tinggal di sini tuh semua peduli sama kita, care sama kita. Jadi kita tuh nggak dikucilin, alhamdulillahnya. Jadi ada di diri kita tuh ada semangat buat sembuh. Jadi sama pas gue dinyatakan gue positif, terus dari pihak rumah sakit gue direkomendasi obat ini azithromycin. Jadi gue sama laki gue konsumsi ini tuh antibiotik buat orang-orang yang terpapar COVID-19. Kelihatan gak sih? Terus kalau pagi itu gue minumnya vitamin. Kalau siang kadang gue 1000. Kalau malam kalau lagi pengen ya gue minumnya susu beruang. Ini juga semuanya dapat dari tetangga, dari RT pokoknya. Terus selama gue karantina, gue tuh selalu pakai masker, di dalam rumah pun pakai masker. Gue sama laki gue pakai masker tiap hari tuh terapi minyak kayu putih. Terus tiap pagi tuh pasti selalu ada yang nganterin makanan buat kita sarapan. Sorean dikit, siangnya kita selalu masak karena bahan-bahan tuh banyak banget. Jadi sampai akhirnya gue dinyatain sembuh, itu gue karantina, itu sedih karena harus dipisahin sama anak. Karantina kurang lebih itu gue 10 hari, pas tanggal 16 apa 18 gue disuruh swab di puskesmas tempat gue tinggal. Gue kesana swab dan hasilnya itu swab itu hari Rabu, hasilnya hari Jumat malam gue dinyatakan negatif. Gue ngabarin semua keluarga, saudara, tapi dari pihak orang tua nyuruhnya gue swab 2 kali karena anakku masih kecil, takutnya masih ada virus yang tertinggal. Jadi gue masih terus swab sampai akhirnya gue dinyatakan negatif. Terus padahal gue juga bingung kenapa laki gue bisa terpapar COVID-19 padahal dia itu orang yang sesuai protokol, selalu pakai masker, pulang kerja cuci tangan, mandi, baru gendong anaknya, terus selalu jaga jarak. Tapi namanya Allah udah berkehendak mentakdirkan gue dan suami terpapar COVID, ya kita tinggal ngejalin aja. Mungkin ini sebagai penggugur dosa-dosa. Cuman kalau bisa yang terkena COVID itu jangan dikucilin. Dia itu bukan aib, yang namanya ini tuh penyakit gitu. Terus kalau bisa disupport. Terus buat kalian semua, sekarang itu COVID itu sudah mulai merajalela. Kadang yang membahayakan itu OTG, orang tanpa gejala, karena dia tuh nggak tahu kalau dirinya sakit tapi dia kesana kesini masih kumpul-kumpul. Pokoknya kita itu harus bisa ngejaga diri. Jangan lupa 3M dari mulai memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pokoknya jangan lupa itu deh. Pokoknya sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Buat kayak gue yang udah terkena COVID pun kayak gini, rasanya buat keluar tuh masih malu, masih nggak enak sama tetangga. Ya walaupun dari pihak mereka udah biasa aja, cuman gue pribadi tuh masih ngerasa nggak enak. Alhamdulillahnya gue tinggal di lingkungan yang peduli banget, support banget, care banget. Pokoknya alhamdulillahnya gue selalu didukung sama mereka sampai akhirnya gue semangat sembuh. Pokoknya semangat, apalagi waktu itu posisi laki gue ulang tahun, terus jauh dari anak. Tapi malam itu tiba-tiba anak gue nongol di depan gerbang. Itu udah kejutan banget ya pokoknya buat laki gue. Nanti abis video ini bakal gue tunjukin foto-fotonya dari mulai terpapar COVID sampai gue dinyatakan sembuh, sampai akhirnya gue sekarang bisa kumpul lagi sama anak gue. Pokoknya
buat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri Anda dan keluarga Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya.
telat telat you up 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 yeah up. Halo, halo dulu, halo, 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 ci, ci, ilernya, dek, kayaknya tambah endut aja ya, lihat pipinya, wah iya, dede Ece sih. Ngeng ngeng ngeng. Gelap banget. Halo. Sip. Up. Up. Bos. Sini. Tarat. The. Yuk. The. Yuk. Dang. Makan apa hari ini? Nasi goreng. Dengan Sauri, mau masak apa saja jadi lebih istimewa. Aku baik-baik saja.